membangun Yogyakarta yang istimewa.
Itu loh Mas, kalau seni tradisi itu sudah dikenalkan dari Sejak kecil ya? Sejak kecil, Oh, itu kayak gitu loh. Seneng nggak? Mereka tuh sudah punya dari dalam itu benar-benar keluar loh rasa ketika menari dan seterusnya. Kalah sih ada Mbak, Mas. Oh Ini iya. dolanannya soalnya melinteng karo iki ya. Ya. Main gundu, main Pilihan kelereng. pilihan masa kanak-kanak tuh pilihan mainannya macam-macam. Ada yang ke seni, ada yang sudah diajari bantu ibunya ngonceki bawang, ada yang Itu bantu. masa kecilnya dulu ya. Itu kan lain pilihan nanti. Oh. Itu akan terbawa nanti. Seperti ibu-ibu tangguh yang ada di sini ini nanti pengalamannya juga sangat luar biasa. Nah iya daripada nggo gerak-gerak itu loh Mas. Iya. Ngapa tadi Bu? Kita sapa dulu Mbak yang Daripada sini. senam. Iya baik ibu-ibu, bapak selamat malam. Sehat. Kalau nggak sehat nggak boleh kesini ya, jadi sehat. Malam hari ini kula nuwun, kami berdua saya Marta Sasongko. Saya Debio Primus. Bersama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta kita di acara Sarasehan Sarasehan Sibakul. Sibakul. Tepuk tangan dulu dong. Ini bukan Sibakul karena kita ngumpulin ibu-ibu bakul loh, bukan loh ya. Tapi kita penasaran, nanti kita akan tanya-tanya Bu, ini adalah acaranya bukan dengerin kita ngomong, tapi kita mau denger ibu-ibu yang ngomong, bapak-bapak yang ngomong tentang potensi usaha di kelurahan gitu loh. Iya. Yang dipunya di sini apa mungkin temuan-temuan lapangan ya ketika berproduksi. Ada lapangan apa Mas di sini? Ya istilahnya pas membuat sesuatu praktek itu di lapangan. tuh, Oh. Mbak, ya. Ada lapangan minggiran dekatnya. Oh iya. Pak Tri. Misalnya menemukan kendala apa nanti mungkin bisa kita Iya. pecahkan bareng-bareng di sini. Iya benar. Tumben suka mecah-mecahin Mas Loh, Tibio. aku kok pecah berarti membeli. Slogan, ibu-ibu slogan sing cocok. Kulina belanja Iya. apal. Nanti kita keliling-keliling ya, tapi Iya. sebelumnya kita akan kenalin dulu Bapak Ibu narasumber yang sudah hadir di sini. Tapi kita sebelumnya kula nuwun karena ini tempat yang luar biasa, ini heritage Mas di sini, Iya. dalam ini. Masuk cagar budaya juga ya. Kula nuwun sama Pak Sinar ya, kita ya. Iya, Pak. Diizinkan ada di sini. Iya. Nah, ibu-ibu yang dekat saya ini, wah ini saya kalau dengan Pak Tri ini sudah ini banget, tapi ternyata beliau orang sini. Jadi wah jangan berani-beraninya gitu loh ya. Pak Tri Saktiana ini beliau adalah asisten perekonomian dan pembangunan Satda DIY Bapak Ibu. Iya, boleh tepuk tangan dan semangat untuk Pak Tri. Pakai mikrofonnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kendalu sehat sedoyo. Senang saya kalau ada Pak Tri. Iya. Pak Tri sudah ketemu ibu-ibu nanti pasti banyak sekali yang keluar amazing ya. Nah karena tadi sudah kita kula nuwunin ibu-ibu pasti sudah kenal betul kalau yang ini beliau ya. Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Pak Sinar Biat Nujanat Sarjana Ekonomi. Pak Sinar, aku nggak berani ya, saya mau kula nuwun, masa kecil saya di sini ternyata ya. Pak Sinar, Sugeng Dalu. Sugeng Dalu, Assalamualaikum, salam sehat sedaya Bapak Ibu. Waalaikumsalam, sehat semuanya. Nanti kita ngobrol-ngobrol dengan ibu-ibu ini. Mereka sudah display produknya ini Pak. Nanti kita akan bahas bagaimana produk ini punya potensi seperti apa ya. Betul. Nah makanya sudah hadir juga di sini Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Yunianto Dwi Sutono. Pas banget Pak. Pak Yun. Nanti kita cek lapangan betul Pak. Di sini aja nggak usah sampai minggiran. Nanti kalau itu saya ngajak Pak Tri. Nggih Pak Yun. Nggih.
Kita berdua mau turun lapangan dulu ya Mas. Ayo kita turun. Turun lapangan. Lah katanya turun Oh lapangan. ya, oke. Yuk Mas. Oke. Kita coba cek. Bu, produknya apa Bu? Coba saya tak ke sini. Ya. Ya, dengan Ibu ini. Ibu, Punya nyun produk sewu, apa, Bu? Agak sini Bu, agak berdiri boleh nggak apa-apa? Kok Ibu kayak tiang ya? Iya. Apa maksudnya? Ini tiang ini. Oh, Ibu kayak Oh iya yang ini, iya. saya tiang sepuh. Kok ini jadi sarimbet gitu loh. Oh iya. Iya. Yes, poin ini Mbak Ikatan Cinta. Andin, kok Andin? Waduh, hafal. Waduh. Nyun sewu, asma Ibu sinten? Dalem Ibu Ipa saking Taman RT 41 Kelurahan Patean. Produkipun apa Bu Iva nggih? Bu Iva, nggih. Dalem damel apem. Oh, apem nika. Nah, ini ya kameranya yang mana nih? Oh, sini. Balik sini ada juga ini, Bu. Ya, ini apem. Sudah berapa lama Bu bikin apem? Ada. Ya sudah lama Mbak. Oh, berarti udah basi ini, sudah. Pak. Aku baru ngomong kok jangan dibikin gitu Mas. Ya kan Maksudnya katanya sudah bukan lama. ini. Oh, sudah mulai kapan membuat Iya. apem? Memproduksi apem terus apa lagi, Bu? Ini belum di. Ini dari teman-teman juga ada pastel, ada jimsam, ada sego jagung, ada bumbu pecel, nasi suwir, nasi angkring. Kok Kok kreatif ya? Senenganku kabeh itu lah sebenarnya. Hati-hati Bu, Iya. jangan dideketin sama Mas Debio. Iya. Mana iya. yang punya produk ini Bu-ibu? Yang di sini nih kayaknya ya. Di sini produsen kuliner ternyata. Terus pemasarannya kemana ini Bu kalau banyak seperti ini? Ada mic satunya mungkin? Mikrofon Mas, boleh Mas. Ya. Kalau kita lewat online juga. Sini biar kelihatan wajahnya. Kita lewat online juga bisa. Udah online? Iya udah online. Terus Oh. yang nasi-nasi ini sudah dititip-titipkan di pasar juga sudah berjalan. Pagi ya berarti ini Pagi, untuk nggih. konsumsi pagi. Kalau ya? yang angkring sampai malam hari. Sampai malam Iya. hari. Jadi Sehari sudah punya distribusinya Iya, gitu ya. kita berarti sudah. dikumpulkan dulu Bu ya ini ya. Nanti baru ada tenaga yang menyetor-nyetorkan Iya. itu ya. Ya, secara kita udah sendiri-sendiri store-store Secara gitu. Iya. sudah Secara pribadi kan kita udah usaha pacaran sendiri gitu. Iya, Jadi kita tinggal. Berarti jualan perseorangan juga. Iya, iya. Oke, ya, Itu bisa produksi berapa Bu kalau sehari? Kalau sehari ya Lali ngitung Mas. 40-an kalau yang 40-an. pecel yang ini yang bumbu pecel. Kalau apem mungkin bisa banyak. Kalau kayak Iya, pastel apem gitu bisa banyak. Dimsum juga. Iya. Terus, Oh. nah, kalau kelompoknya ada berapa orang Bu? Sudah tergabung dari satu kelompok atau? Masih sendiri-sendiri apa Masih sudah sendiri-sendiri, kelompok? masih sendiri-sendiri. iya, Makanya iya. saya dan teman-teman datang ke sini pengen dengan adanya si bakul kita bisa lebih luas memasarkannya Kok tahu loh? Ya itu. Kok tahu? Belum kita kasih tahu kok sudah Wah, tahu. saya sudah tahu. Oh, keren. Kepean nih ya. Kita tuh keliling-keliling ya Iya. Bu. Itu tuh banyak yang belum tahu lah kok di sini sudah tahu loh. Pinter banget loh ya. Bakul sejati wong tasih wis gendong wis tahu. Ciri apa iki? Oh, nggih. Full color. Nah, Ini dilukis berarti? Dilukis Handmade, Pak, tangan. Handmade. Oh. berarti eksklusif ya. Ini Taman Sari judulnya. Berapa lama produksi satu kaos gini Pak dilukis Pak? 1 hari. Ini pakai tangan sendiri apa punya tangan orang lain? Punya karyawan maksudnya? Sendiri ada yang Oh ada teman. Iya, ini di pasar- nah, di- di pasar. nah, pasaran Kita di mana nih, hati Pak? ya? Di pasaran di mana Pak? Oh di display di sana. Ini berarti by request Pak ya, minta digambarkan apa itu siap ya? Bisa langsung juga, misalnya saya mau Pak foto misalnya saya gitu. Susah bisa kalau persis foto. ya? Hmm. Oh ya. Biasanya gambar apa aja Pak selain ini Taman Sari Pak? Oh topeng. Oke. Baik.
Iya, matur nuwun Oke. Pak. Nanti kalau Terima ada kasih Pak ya. pertanyaan, Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih jauh. kita ke atas lagi Iya. dulu Mas. Bu Ibu, ada yang mau ditanyain? Gimana? Tadi udah kayaknya mau tanya. Apa Bu? Itu ada mikrofon di sana yuk. Monggo silahkan yang mau tanya. Nun sewu Pak. Bu Iva lagi nih. Oh enggak. Iya Sebelahnya. monggo, siapa yang mau tanya mumpung ada Pak Sinar, mumpung ada Pak Tri, ada Pak Yun. Ayo Bu, monggo. Tadi udah bisik-bisik loh ya. Iya. Monggo ini di sini Bu. Apa yang dihadapi sebagai pelaku usaha UMKM di kelurahan ini Bu? Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mengucapkan terima kasih pada Sarasian Sibakul nih diberi kesempatan nih. Kami dari Gandeng Gendong Gayeng 09 di wilayah Taman, di wilayah pariwisata di Taman Sari. Dengan Nah, Ibu ini siapa Bu? Bu Nun sewu. Nini, nggih, Bu Nun Nini. sewu. Iya. Bu Nini ya. Monggo Bu. Nggih, ini wisata itu beludak nih Taman Sari sekarang. Kita matur nuwun nih. Ini pandemi ya bludak. Tapi sudah mulai rame ya Bu ya. Pandemi tapi kok bakulnya ini sepi. Pengunjungnya banyak. Iya, tapi mengo itu enggak mau mengo gitu loh. Oh. Nah, ini sekarang pedagang pada nangis ini, khususnya yang kuliner ini. Enggak tahu Bu Iva. Tadi kok enggak matur. Ya, jadi itu bagaimana menciptakan pasar nih supaya gayeng lagi itu loh. Terus yang olahannya itu sudah sangat prihatin sekali. Tapi sekarang kita akali dengan kerajinan. Nih, kerajinan juga masih lumayan ada yang laku. Tapi tidak segayang dulu nih. Tapi kita masih prihatin karena ini mungkin masih pandemi, tapi monggo yang Ya selama mengisi istilahnya musim sepi ini Bu. Nggih. Ini diisi dengan apa lagi nih Bu? di situ tadi kerajinan. Kerajinan. Iya, terus yang pokoknya enggak basi nggih. Jadi bisa laku besok lagi. Jadi sekarang yang baru olahan itu yang kita break banyak. Wah, Enggak big seperti banyak yang nih. Iya, enggak iya. seperti gayengnya waktu sebelum pandemi. Jadi kami mohon juga arahan dari bapak-bapak yang dari dinas ini supaya kita bagaimana sih menciptakan apa kita ini kurang bagaimana atau ada kok tidak ada efeknya untuk pariwisata yang sekarang meludak Taman Sari, betul itu tamunya. Tapi belum berdampak pada Iya, belum UMKM-nya ya berdampak Bu. pada bakul. Belum ada yang misalnya dari dinas gitu dicurhatin selain di sini Bu? Sudah. Oh sudah. Ji. Terus sudah ada apa? Ada support apa, bantuan apa? Belum ada. Belum ada ya. J, baik. J. J. Itu aja mungkin J, nanti matur nuwun, Bu disambung Nini. dengan teman-teman yang lain. Matur nuwun. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo silakan lagi. Tadi Bu Iva belum tanya ya, baru cerita. Mau tanya? Usahanya tadi apa Bu? Yang Nini. mana Bu Nini? Olahan apa Yang Bu itu mana? Bu? Produknya ada di sini? Olahan makanan? Makanan ini dan kerajinan. Ini maskernya pakai kayak Shibori ya. Oh. Ini malah gayang lumayan. Yang enggak gayang yang mana? Makanan ini. Makanan. Ngundang yang ini Bu gayang. Oh iya. Nggih. Ah, icap-icip Iya. spesialis. Matur nuwun. Bu Iya, Nini. matur nuwun Bu Nini. Nah, Monggo silahkan, ada lagi yang mau menyampaikan aspirasinya, pertanyaannya. Ayo Bu Iva mau nyampein. Tadi soalnya baru mau nanya, yuk protes mikrofonnya ya Bu. Terima kasih atas waktunya. Saya akan bertanya, bagaimana dengan mungkin Sarasian Sibakul ini kita bisa memasarkan dengan jajanan pasar kita lebih dari masyarakat bisa lebih luas masyarakat luas bisa tahu, karena kita mungkin kalau kita sudah titip-titip di pasar, mungkin karena kondisi pandemi sekarang ini
mungkin omsetnya menurun karena mungkin sepi. Terus karena kita ada juga kemarin juga ada dari kami sampai banting setir apa gitu, soalnya dagangannya kan mungkin enggak, kalau kayak kita kan masak ya Mbak, jadi kita udah matang, kalau masih banyak kan iman-iman gitu loh kan bisa dibuang gitu. Kalau mungkin kerajinan kan bisa awet, bisa buat tahan lama gitu. Kita dengan serasian ini Bapak Dewan dan dari UMK Jogja, saya minta bagaimana bisa mempunyai wadah, kita bisa memasarkan lebih lagi gitu, biar kita juga dagangan kita bisa dikenal banyak orang gitu. Tadi yang online ini lewat apa Bu? Lewat ini Sosmed ya? WhatsApp gitu, cuma teman-teman gitu. Jadi dikasih ke grup, nawarin lewat. Iya teman gitu, lewat teman gitu. Makanya kita mungkin dengan Si Bakul katanya ada aplikasinya gitu katanya. Dengar tapi kita mau lebih ingin tahu. Dengar tapi belum dikepoin ya. Iya. Baru dengar Kita doang. ingin tahu, begitu aja Mbak Marta. Yeah. Terima kasih atas waktunya. Teman ya Bu Iva. Cian, ini loh. Baik, ditanggapi dulu aja ya Mas Iya, ya. mungkin Pak Dari Tri ini ya. Monggo Pak Tri, Pak Sinar, Pak Yun, silahkan mau menanggapi dulu, monggo. Monggo Pak Sinar dulu, ini kan suara masyarakat. Ini suara rakyat, saya juga rakyat loh ini Pak Tri. Wakilnya rakyat. Jadi saya kira memang situasi seperti ini hampir menyeluruh ya, dialami di sektor dunia usaha. Jadi memang pariwisata di Taman Sari ini di masa pandemi ini memang luar biasa. Di tempat lain enggak begitu ramai, tapi di Taman Sari ini ramainya luar biasa. Tetapi yang ramai ya di pusat wisatanya. Yang aneh itu pusat wisatanya ramai tetapi tidak berdampak pada ekonomi sekitar. Nah, ini saya kira yang memang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, baik itu pemerintah kota ataupun pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, karena situasi ini memang butuh terobosan, butuh solusi, butuh ide dan gagasan bagaimana kemudian objek wisatanya hidup tetapi aktivitas ekonomi di sekitarnya ini hampir tidak mendapatkan perhatian sama sekali dari wisatawan. Nah, ini mungkin karena daya beli atau karena apa kan begitu. Saya kira ini juga perlu dicari persoalannya, tapi yang jelas saya kira tadi bapak-bapak dan ibu-ibu ini sudah melakukan terobosan dengan market online ya, tetapi masih sangat sederhana sekali. Saya kira baru online berantai dari WhatsApp, mungkin dari grup, dari antar pertemanan dan lain sebagainya. Nah, ini yang menurut saya perlu ditingkatkan. Mungkin pemerintah di sini bisa hadir, bisa menangkap, yang kemudian ide gagasan market online dari masyarakat yang masih sangat terbatas ini bisa lebih ditingkatkan lagi agar supaya pasar mereka bisa lebih luas lagi. Saya kira itu salah satu terobosan yang perlu dilakukan, karena memang sekarang ini mengandalkan jual beli tatap muka langsung itu memang sangat susah, sehingga memang kita harus berani melakukan market dengan pola media ya, media online itu tadi. Saya kira itu dari saya Mbak Marta. Baik Pak Sinar. Sebelum jawabannya Pak Tri dan juga Pak Yun, kita break dulu sebentar ya. Ya. Tapi kita tadi belum ngecek semangatnya UKM. Oh ya, iya Mas, belum, ya. iya coba ya. Coba kita. Nanti kalau saya bilang UMKM, Bapak Ibu bilang naik kelas. Terus UMKM hebat, baru tepuk tangan. Naik kelas tangannya begini Pak. Nah, Oh, gitu
gitu Iya, ya. oke. Naik kelas, kemudian UMKM Hebat. Ya, Nah, coba biar semangat semuanya. ya. UMKM. UMKM. Naik kelas. UMKM. Jogja adalah salah satu wilayah yang merasakan dampak pandemi COVID-19 selama beberapa bulan terakhir. Ekonomi lumpuh, sektor pariwisata tertekan, pusat keramaian menjadi sepi, kebijakan social distancing yang diterapkan juga berdampak terhadap tertekannya transaksi ekonomi secara konvensional, sehingga diperlukan terobosan melalui transaksi online. Pemerintah daerah memfasilitasi kebutuhan transaksi online dengan mengembangkan fitur Market Hub dalam sistem aplikasi Sibakul Jogja. Sibakul Jogja memfasilitasi pemasaran produk-produk UMKM Mitra Sibakul yang terdampak COVID-19 dengan ketentuan produknya aman, higienis, dan prosesnya sudah memenuhi penerapan protokol kesehatan untuk penanganan COVID-19. Bahkan, UMKM juga dilatih untuk melakukan transaksi secara cashless atau non-tunai. Untuk pengirimannya kepada konsumen, pemerintah daerah memberikan bantuan free ongkir atau bebas ongkos kirim atas produk UMKM yang terbeli dengan dilakukan oleh jasa ojek online. Proses pengantarannya pun dipastikan memenuhi standar yang aman, nyaman, dan memenuhi standar kesehatan. Kedepannya, UMKM harus dapat meninggalkan pola transaksi konvensional. Ini adalah perubahan yang menandai pola hubungan transaksi ekonomi secara baru demi keberlangsungan tatanan kehidupan baru yang lebih baik. Mari kita bantu pelaku UMKM di Jogja untuk dapat terus bertahan, melewati, dan bangkit dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ya biar semangat, cek lagi lah UMKM-nya kayak apa di kota Jogja ini, kota loh ini ya. Iya. Yuk coba UMKM. Naik kelas. UMKM. Hebat. Nah, Tepuk tangan. Pak Tri jadi ikut semangat loh kalau Iya. denger yang kayak gini. Pak Tri itu, Pak Sinar juga ini sudah mendengar banyak. Jadi kalau cuman curcol itu udah sering dicurcolin ya. Iya, Tapi beliau-beliau ini selalu punya hati untuk memberikan apa ya, solusi. Nah, Pak Tri gilirannya Pak, monggo Pak. Yang curcol begini nak banyak banget ya Pak. Ya, Jadi nggak sendiri ya ibu-ibu ya Pak. banyak temannya yang Banyak senasib. temannya. Sing luwih rekoso yo akeh. Nggih Mbak Marta, Pak Sinar, Pak Yun, Mas Dibyo, Bapak Ibu semua yang kami hormati. Tadi dikeluhkan banyak wisatawan tapi tidak mampir membeli dagangan. Itu karena pikiran si wisatawan yang lewat ke tempat jenengan belum klik dengan dagangan jenengan. Mengapa belum klik? Mungkin sudah ada gangguan atau distorsi informasi di pikiran wisatawan itu. Nek jajan hati-hati, engko kena mbak corona. Nek bayar nganggo duit, hati-hati, duit penyebab penularan virus corona. Itu sebabnya. Jadi kita saat ini sedang dalam kondisi yang tidak seperti biasanya. Sehingga cara dagangnya juga harus di luar kebiasaan. Jadi mestinya sebelum wisatawan datang,
wisatawan itu sudah tahu panjenengan punya dagangan apa. Nah, kalau tiba-tiba hanya datang, walaupun melihat, walaupun tertarik, tapi karena ada rasa takut, ya tidak beli. Bukan berarti produk panjenengan kurang bagus, kurang menarik, tapi wisatawan ngempet karena rasa takutnya. Nah, sehingga bagaimana mengurangi rasa takut wisatawan ini untuk bisa membeli. Salah satu di antaranya adalah melakukan komunikasi informasi lewat media sosial, lewat perdagangan online, dan itu kalau panjenengan sendiri yang melakukan dewe-dewe, dijamin ora efektif. Harus bareng-bareng, harus keroyokan. Nah, supaya bareng-bareng dan keroyokan ini, Dinas Koperasi UKM DIY, demikian juga Kota Yogyakarta, punya media untuk itu. Salah satunya dengan Sibakul. Sibakul itu sistem informasi pembinaan koperasi dan usaha kecil yang berdaya saing. Nah, Bapak Ibu, panjenengan nanti dengan Sibakul, ada yang nggak bawa HP? Semuanya bawa HP toh? Nah, nanti setelah acara ini diketik saja Sibakul, nanti ketemu. Tinggal nanti panjenengan daftar di situ. Dan nanti dikurasi itu ora dikuras kaya neng Dintekke itu ya. itu bukan, dikurasi Dinilai, itu Pak, ya? dinilai. Dibimbing, diarahkan, termasuk bila nanti panjenengan memerlukan, kalau dibeli itu kan pakai ongkos kirim ya. Nggih. Kalau memenuhi syarat, ongkos kirimnya bisa digratisi. Bukan gratis ya, tapi yang bayari Mbak Marta sama Pak Sinar. Nah, Pak Sinar ini sudah menyediakan ongkos kirim gratis di tahun 2021 lebih dari 1,2 miliar. Iya, Tangan tangan. dong. Silahkan dimanfaatkan. Jadi ongkos kirimnya bukan gratis ya, tapi yang nanggung Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Monggo dimanfaatkan itu. Ini salah satu cara untuk meyakinkan konsumen keamanan pangan, keamanan produk-produk panjenengan. Juga nanti Dinas Koperasi, tentu kalau ada makanan, kita sambungkan dengan Dinas Kesehatan bagaimana untuk PIRT-nya. Iya, betul. Mungkin kalau makanan yang tahan lama, sertifikasi halalnya. Betul. Nah, nanti kita bantu sampai sertifikasi bagi yang memerlukannya. Ya Bapak Ibu, kalau saat ini memang pandemi ini banyak yang merasakan, bukan panjenengan sendiri, yang penting Anda tetap semangat. Kalau panjenengan bisa bertahan 6 bulan lagi saja, lolos dari pandemi ini, pasti dagangan panjenengan moncer. Amin. Karena tahun-tahun berikutnya pasti lebih mudah dibanding tahun sekarang ini. Karena sudah mulai terbiasa, sudah ngerti Terbiasa, gitu ya Pak ya, ya. ngadepinnya ya. Baik. Masih 1 semester lagi ujiannya. Berapa SKS Mas? Ya, ini SKS. Ya. Ini tadi kan Pak Sinar menyampaikan pemerintah juga harus hadir. Nah, karena yang paling dekat kalau Pak Tri ini kan asisten di provinsi. Nah, yang paling dekat ini adalah kota. Nah, ini kebetulan Pak Yun juga sebagai Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Pak, bagaimana ini ketika ini kan sambatannya memang seperti ini. Bagaimana pemerintah kota sendiri hadir untuk mulai memberikan solusi selain sudah ada di Sibakul solusinya. Monggo Pak Yun menggunakan mikrofon. Ya, jadi memang untuk program pemerintah Kota Yogyakarta ini tentunya juga sejalan dengan pemerintah DIY. Tadi yang dingendikake Pak Tri
bahwa kondisi masyarakat yang datang ke Jogja ini pada takut karena masih suasana pandemi. Sudah 1 tahun kita merasakan pandemi. Dan alhamdulillah ini juga kemarin pada tanggal 1 Maret ini sudah dicanangkan, sudah dilaksanakan vaksin massal bagi pedagang, seluruh pedagang pasar dan juga para pedagang yang ada di seputaran Malioboro ya Pak Tri ya. Dan juga dihadiri Ngerso Dalem dan Presiden Jokowi waktu itu. Dan di 3 tempat di Pasar Beringharjo, kemudian di Abu Bakar Ali dan di Beteng Vandenberg. Dan insya Allah nanti sebelum puasa ini sudah melaksanakan vaksin semuanya. Jadi memang komitmen dari pemerintah pusat, pemerintah DIY dan Kota Yogyakarta bahwa yang pedagang ini termasuk yang diprioritaskan karena selalu bersentuhan dengan pembeli dan juga para wisatawan. Terlebih di Yogyakarta, di Beringharjo kalau sudah datang ke Jogja, sudah ke Malioboro, belum ke Beringharjo belum lengkap, Mbak Berta. Jadi memang komitmen kita semua bahwa mudah-mudahan nanti setelah mendapatkan vaksin seperti yang diinginkan kita Pak Tri tadi bahwa yang datang tidak takut, yang jualan juga sudah percaya diri. Ini ibu-ibu sudah vaksin belum? Belum. Nah, mudah-mudahan nanti setelah ini berikutnya juga nanti mungkin dari Pak Sinar bisa mengupayakan bahwa UMKM, pelaku UMKM juga setelah para pedagang mendapatkan vaksin juga selanjutnya Pak Ibu semua mendapatkan vaksinasi. Jadi nanti difoto ya Pak, setelah itu diupload di sosmed sama produknya, sudah divaksin gitu ya. Iya, tapi sertifikatnya jangan diupload loh ya. Nah, ya karena itu ada ID kita. Iya, nggak boleh kalau ya itu. Tapi sudah di-declare bahwa sudah divaksin ya para pedagang. Ya betul. Kemudian yang selanjutnya seperti yang diingatkan Pak Asisten tadi bahwa memang pemerintah Kota Yogyakarta juga komitmen ketika para UMKM juga supaya disupport mengikuti program Sibagul bisa diinventarisir satu data, satu UMKM. Ini juga ada upaya-upaya langkah-langkah bahwa para UMKM ini juga mendapatkan kesempatan untuk bermitra. Jadi bermitra dengan para pengusaha toko retail, juga toko jejaring, toko modern, dan juga dengan wisata Pak Asisten diberi kesempatan dengan hotel-hotel yang memang mempunyai kapasitas dan kualifikasi. Jadi ketika dititipkan atau didisplay di hotel ataupun di toko jejaring, ini dagangannya juga sudah sesuai dengan standar. Saya kira itu 2 hal yang mungkin menambahkan apa yang disampaikan Pak. Iya. Jadi mulai menyiapkan diri untuk betul. kualitas dan seterusnya gitu ya Pak Yun. Betul sekali. Jadi tadi yang disampaikan Pak Tri, insya Allah tidak sampai 1 semester deh. Nggak sampai 1 semester. Iya. Dipercepat ya Pak ya, semester pendek. Iya, lebih cepat lebih baik. Semester pendek. Baik, kita akan bahas lagi nanti sambil memberikan kesempatan. Ini ada pengusaha milenialnya Pak, juga, dan juga bapak-bapak. Setelah ini ya, di sesi ini siap-siap untuk menyampaikan harapannya. Jadi tetap di Sarasehan Sibagul. UMKM naik kelas. UMKM hebat. Mas, tadi yang punya komen siapa? Siap-siap ngomong harapannya apa ya? Apa ya? Mata kontak kancane lho Mas. Kandani Mas pertanyaan nih Mas. Sama bapak-bapak Ya. ada? Monggo loh.
Salah satu, yes, sebentar Pak. Nanti setelah break Pak. Oh, yang penyanyi siapa?
ini. Ya wes, diiyain aja Pak. Pak Sinar monggo karena tadi secara khusus juga memohon pendapatnya. Ya, terima kasih. Pertama mungkin sebelum menjawab pertanyaan Bapak tadi ya. Jadi memang persoalan pandemi COVID ini tidak bisa kemudian dari aspek ekonomi ya terutama. Kemudian itu hanya dibebankan pada salah satu bidang ya, sektor, satu dinas, satu OPD. Karena ini menyangkut semuanya. Tadi Pak Tri menyampaikan bahwa mungkin wisatawan itu masih mempunyai rasa ketakutan, ketakutan terhadap kondisi pandemi ini. Nah, ini saya kira yang perlu dilakukan oleh dinas itu koordinasi lintas OPD. Yang mana di sini bicara wisatawan saat ini itu kan harus mengedepankan pada jaminan keamanan, jaminan kemudian keselamatan, jaminan kesehatan. Karena jaminan-jaminan ini yang kemudian wisatawan itu akhirnya akan merasa aman, nyaman untuk berbelanja. Ini saya kira yang harus diciptakan dan saya kira tidak hanya sekedar diciptakan tapi juga harus dipublish keluar bahwa wisatawan kalau datang ke Jogja itu tidak hanya sekedar bisa mengunjungi objek, tetapi juga berbelanja di Jogja itu juga dijamin keamanannya, aman dari COVID, aman kesehatannya, dan lain sebagainya. Karena problemnya sebetulnya itu, kepercayaan wisatawan terhadap kondisi masyarakat kita. Khususnya kalau bicara UMKM ya, kondisi masyarakat UMKM kita kira-kira terjaga enggak? Nah, ini saya kira masyarakat UMKM juga perlu untuk berbenah dalam aspek itu agar supaya para wisatawan kemudian juga yakin. Nah, terkait dengan tadi pertanyaan Bapak tadi, Pak Edi nggih. Ya, ini saya kira di sini ada Pak Yun ini. Ini persoalan lama yang tidak pernah selesai. Saya dulu waktu di DPRD Kota, kebetulan saya ketua Komisi B, ini berulang-ulang kita itu mengadakan ya sosialisasi, ya koordinasi, baik dengan dinas juga dengan pelaku-pelaku pariwisata, paguyuban tukang becak, dan lain sebagainya. Pokoknya pelaku pariwisata. Ini saya kira persoalan yang sangat serius saya kira, yang ini tidak bisa diabaikan begitu saja, karena ini dampaknya nanti ke depan saya kira. Pada saat kemudian wisatawan itu tingkat kepercayaannya terhadap wisata Jogja, bahwa wisata Jogja itu identik dengan tadi markup harga yang sangat tinggi, karena di dalam markup harga itu ada sebuah konsekuensi harus memberikan jasa komisi jasa komisi dan sangat besar, dan persaingannya itu besar-besaran komisi. Tadi betul yang disampaikan oleh Pak Edi. Jadi ini saya kira yang menjadi PR-nya pemerintah kota dan juga mungkin di bawah bimbingan pemerintah DIY nantinya. Ini persoalan Pak, karena wisata di daerah-daerah lain yang saya tahu tidak ada pola-pola seperti ini, hanya di Jogja. Yang kemudian bahkan yang sangat membuat citra wisatawan buruk di DIY ini tadi, kalau wisatawan di bawah becak nggak belanja itu bahkan sering digabur dia, ditinggal oleh tukang becaknya. Ini kan celaka ini. Bahkan saya dulu pernah mengadvokasi sebuah laporan, tidak hanya sekedar digabur, ada yang dipukuli loh Pak, pernah dulu ada itu ya. Nah ini menyangkut citra, bahwa apalagi kita bicara kota Jogja, daerah istimewa Jogja ini kan andalan kita itu kan pariwisata. Kalau sampai pariwisata ini dirusak oleh perilaku yang seperti itu, saya kira ya ini
bisa mengancam pariwisata kita ke depan. Dan juga yang kena dampak seperti yang Pak Edi sampaikan tadi, UMKM yang kemudian tidak mengikuti pola itu. Ini akan sulit untuk bersaing. Karena pasti wisatawan yang dibawa becak, dibawa travel agent, ya, itu tidak akan dibawa belanja ke tempat-tempatnya Pak Edi dan kawan-kawan ini. Nah, ini saya kira. Ini saya kira perlu sebuah antisipasi dan juga perlu sebuah regulasi bagi pemerintah kota dan DIY. Ini saya kira perhatian serius karena saya sudah sejak 2004 nih di DPRD kota ini nggak pernah selesai. Bahkan yang lebih ngeri lagi itu hanya karena faktor komisi itu berani menjatuhkan pengusaha lain kan gitu dengan cara-cara yang kadang ya sudah tidak etika budaya Jogjanya sudah tidak dipakai. Seperti contoh umpamanya, Pak, Bu, kalau di sana itu pakai babi, yang enggak pakai babi itu yang ini, karena yang dibilang pakai babi itu enggak mengeluarkan komisi. Sementara yang tidak pakai babi komisinya besar. Nah, ini sampai seperti itu kondisinya. Nah, ini saya kira sekali lagi saya sangat berharap dari pemerintah untuk segera ngudari ya, solusinya ini harus seperti apa. Saya kira itu Mbak Marta dan Mas Tibio. Matur nuwun. Nah, luar biasa nih. PR besar nih Mbak, ya bertahun-tahun klasik. Akhirnya ke situ. Nggak pernah ngerjain PR soalnya Mas. Enggak, itu ya artinya yang sepele-sepele tapi dampaknya besar. Parkir nutuk itu aja udah itu berdampak juga. Dan apalagi parkir ya, nutuk spion wah malah. Apalagi nutuk sing duwe. Ya artinya kecil mungkin disepelekan tapi dampaknya sangat luar biasa. Iya. Pak Yun bisa dibantu tadi harapan dari masyarakat tadi Pak, dari Pak Edi dan juga Mas Kurniawan. Saya nyatur Mas. Jadi memang saya juga merasakan apa yang disampaikan Pak Edi juga yang digarisbawahi Mas Sinar tadi bahwa pemerintah kota dalam hal ini seringkali memang menghadapi hal semacam apa yang disampaikan Pak Edi dan Pak Sinar tadi. Dan ketika itu muncul memang sebenarnya kita tidak bisa apa-apa tanpa ada komunikasi secara komprehensif di lintas dinas OPD. Jadi ketika ada karena kalau hanya dibebankan kepada salah satu OPD, misalnya Satpol PP. Kemudian untuk pelanggaran parkir dinas perhubungan. Dan untuk yang nutuk mungkin di perdagangan. Ini memang mungkin nanti arahan dari Pak Asisten setelah acara ini barangkali mungkin nanti ada beberapa koordinasi termasuk lintas sektoral termasuk dari Provinsi DIY bisa mengarahkan supaya secara komprehensif permasalahan-permasalahan yang selalu datang seperti itu bisa diatasi. Saya kira itu Mbak. Pak Kadis. Terus kemudian saya tertarik tadi yang Mas siapa? Kurniawan. Kurniawan tinggal di Prawiro Taman. Oh Tamanan. Oh nggih. Saya kira Taman. Oh nggih. Oh tadi saya kira Prawiro Taman sekaligus saya mau iklan bahwa baru saja pemerintah Kota Yogyakarta mendapat bantuan dari Kementerian PU dan pemerintah DIY untuk pembangunan pasar Prawiro Taman yang baru saja diresmikan pada akhir tahun kemarin oleh Bapak Gubernur pada tanggal 18 Desember. Dan yang ini yang agak istimewa, di lantai 4 ini ada rooftop yang dibiayai oleh pemerintah Provinsi DIY melalui dana AIS
karena memang yang waktu itu yang mengawal ini kebetulan kami dari Dinas Perdagangan, bahwa di lantai 4 itu ada rooftop yang memanfaatkan atau mengakomodir kegiatan ekonomi kreatif. Di sana ada tempat untuk co-working space, kemudian juga ada tempat-tempat untuk studio anak muda, dan ada tempat untuk berkreasi juga, ada panggungnya juga. Jadi apa yang disampaikan teman-teman milenial tadi sangat cocok ketika juga bisa berkreasi di sana. Sekali tempo tindak di sana di lantai 4, dan monggo dipirsani panjenengan yang tidak punya space untuk berjualan bisa berkantor di sana untuk nawak ke dagangannya. Display, Pak. Display ya, sekedar display, maaf. Sekedar display, tidak harus display, tapi juga di sana dengan wifi yang tinggi, kemudian juga tempat yang nyaman. Bisa jualan online gitu maksudnya, Bisa Pak? jualan online. Karena memang juga perlengkapan yang fasilitas yang di mana tadi Pak? Di lantai 4 Pasar Prawiro Taman? Lantai 4 Pasar Prawiro Taman, Jalan Parang sudah Tritis. jadi Pak? Sudah bisa digunakan? Iya, monggo, ini karena memang baru saja di launching, tapi tidak ada jeleknya untuk bisa mirsani di sana. Enggak ada jeleknya Pak, yang jelek di sebelah saya Pak. Betul. Dan gini Mbak Berta, di sana uang kartal nggak laku. Uang kartalnya nggak karena laku? Semua harus pakai digital, betul. Wah, Iya. mungkin Pak Sita sudah nyoba di sana. Oh iya. Barangkali nanti kita tunggu, terutama teman-teman milenial ya, bisa ke sana nanti bisa berekspresi di sana. Beli itu Mbak. Matur nuwun Pak Berta Kadis. dan Mas Tip, ya. Gongnya ini Pak Tri ini sekaligus juga memberikan semangat buat menjawab dan sekaligus memberikan semangat untuk para pelaku UMKM di kota ini Pak. Monggo Pak Tri. Karena produk panjenengan itu dekat dengan keberadaan objek wisata, jadi OPD pembinanya tentu harus lintas OPD. Tidak hanya dinas perdagangan, tidak hanya dinas perindustrian, tapi juga dinas pariwisata. Dan terkait dengan katakanlah tadi Pak Sinar juga mensinyalir perang bonus dan sebagainya, sehingga yang nggak memberi bonus tidak laku. Bahkan ada fitnah nek rangkai bonus nanti dijelek-jelekan produknya oleh pramuwisata. Nah ini sudah ada Perda DIY tentang pramuwisata. Dan kemudian pramuwisata kan berhimpun di dalam asosiasi pramuwisata. Nah di situ sebagai asosiasi pasti harus dan wajib menegakkan etika profesi. Yang katakanlah tidak sejalan dengan etika profesi, jelek-jeleknya produk yang tidak memberi bonus tinggi, mestinya bisa diberi sanksi oleh asosiasi yang bersangkutan. Dan kita pun bisa melakukan semacam kegiatan dalam tanda kutip nginteli gitu ya. Pura-pura jadi wisatawan, engko diarahke ke piye ya. Jadi misteri guest Pak. Jadi misteri Misteri guest guest, seperti ya. itu. Bisa kita. Nanti mungkin teman-temannya Pak Yun dari Dinas Perdagangan kerjasama dengan Dinas Pariwisata bisa nginteli seperti ini. Contohnya seperti itu. Tapi yang jelas bahwa pemerintah Kota Yogyakarta, pemerintah DIY termasuk Pak Sinar dari Dewan siap membantu panjenengan semua, tidak hanya menerima keluhan, tapi juga memberi solusi. Walaupun solusinya tentu tidak 100% sesuai dengan keinginan panjenengan. Karena yang melakukan usaha itu panjenengan, kami hanya memberikan jembatan, fasilitasi, mengkomunikasikan. Itu. Nah, terkait dengan hal ini, kegiatan kita pada umumnya yang pertama adalah pendataan.
Yang kedua adalah pengurangan beban panjenengan. Dan yang ketiga adalah pemberdayaan. Tentu pada awalnya kami perlu Anda semuanya mendaftarkan lewat Sibakul. Nanti ada program-program yang bersifat pengurangan beban maupun pemberdayaan case per case. Jadi terapinya itu tidak terapi massal, tapi kasus per kasus di Sibakul itu. Kalaupun kurang mantep onlinean, bisa datang ke Dinas Koperasi dan UKM DIY. Tempatnya itu di Jalan Hos Cokro Aminoto, Kidul dulu Jati Kencana. Saiki Serano Jati Kencana nih Pak. Tapi sebutannya masih Jati Kencana. Kidul Jati Kencana, timur jalan. Silakan datang, di situ ada pusat layanan usaha terpadu. Di sana ada 7 konsultan atau 9 konsultan yang membantu panjenengan sesuai masalah masing-masing. Ya. Silakan, kita terbuka. Ada kelas-kelas bisnis di situ. Silakan, kalau misalnya kurang mantep lewat online, bisa datang langsung. Kalau sudah mantep lewat online, ya sudah bagus seperti itu. Tetap semangat, naik kelas, hebat. Ya, terima kasih. Pasti solusinya nggak langsung dapat gitu ya, tapi intinya membuka dulu, minimal kita punya langkah lewat Sibakul gitu ya Bu. Bapak tadi juga punya beberapa yang nanti bisa dikoneksikan dengan eksekutif dari kota misalnya paling dekat, nanti antar OPD bisa akan minimal hari ini sudah mendengar itu ya, sudah Pak Kadis sudah mendengar sendiri, tinggal nanti bagaimana itu akan dimotori untuk menjadi solusi yang real. Iya. Gitu Mas. Ya harapannya segera pandemi segera berlalu, wisatawan yang sudah rame mau membelanjakan uangnya di sini ya, enggak hanya tetuko ya. Sing teko ra tuku-tuku, sing tuku ra teko-teko ya. Gitu ya. Ya. Tapi yang jelas jadi pengusaha itu harus teruji, jatuh bangun gitu ya. Pokoknya jatuh itu biasa, terus habis itu bangun lagi lah ya gitu ya Pak Tri ya. Itu dia. Ibu-ibu gitu ya semangatnya Bapak, selalu ada solusi dan kita harus mulai dengan sinergi, kolaborasi. Itu hari ini kita nggak bisa berjalan sendiri-sendiri. Sekali lagi kita berikan apresiasi yang luar biasa untuk para narasumber, Pak Sinar, Pak Tri, Pak Kadis, Pak Yun. Sudah berkenan hadir, menyempatkan waktu dan mendengar kita semuanya, ini luar biasa. Matur nuwun sangat, dan tentu saja untuk ibu-ibu, bapak, para pelaku UKM yang hebat ini, tepuk tangan dong buat Anda semuanya. Kita mau pamitan setelah ini, tapi yang jelas kita akan tutup dengan semangat yang luar biasa. Betul. Dan ini terima kasih kepada Dinas Koperasi dan UMKM yang dengan Sarasen Sibakul ini menjadi fasilitasi untuk kita mendengar. Nanti bisa bentuknya nggak cuma mendengar tapi bisa jadi proposal soalnya, ya. Nah, asal jadi kelompok, harapannya tadi bisa dikumpulkan, bisa disampaikan Pak Sinar kan paling dekat ini Pak Sinar ya. Ya nanti bisa disampaikan juga. Dan yang penting lagi kita semuanya tetap harus semangat dan tetap hebat. Jadi kita akan tutup, saya Marta Sasongko. Saya Devia Primus. UKM. Naik kelas. UKM. Hebat. Satukan langkah untuk sebuah prestasi, bangun Yogyakarta yang istimewa. Kembangkan kreasi dan inovasi baru, raih asa untuk UKM maju. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita bisa. Kuatkan tekad dan tak
bersatu samakan visi, satukan tekad untuk terus berkarya, berhimpun dalam koperasi, kuatkan diri, ekonomi pasti tumbuh bersama. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita bisa, kuatkan tekad dan tak kenal putus asa. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu, dengan si Bakul UKM naik kelas. Satukan langkah untuk sebuah prestasi, bangun Yogyakarta yang istimewa, kembangkan kreasi dan inovasi baru, raih asa untuk UKM maju. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita bisa, kuatkan tekad dan tak kenal putus asa. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu, maju bersama sejahtera rakyatnya. Ayo kita semua bersatu samakan visi, satukan tekad untuk terus berkarya, berhimpun dalam koperasi, kuatkan diri, ekonomi pasti tumbuh bersama.